Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosyana Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 1201082631. Saya dari kelas PGMI 3A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penjas orkes dengan dosen pengampu Bapak Dupri MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan kegiatan berolahraga selama 3 hari. Baik, di kegiatan di hari pertama saya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 4:30 sore. Baiklah, di hari pertama ini saya melakukan kegiatan berolahraga bulu tangkis. Silakan cek videonya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permainan olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal atau 2 pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Permainan ini dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Tujuan permainan ini adalah untuk memukul sebuah kop menggunakan raket, melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area permainan ini berbeda untuk partai tunggal dan ganda. Apabila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Permainan ini berakhir apabila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis ini adalah yang pertama, raket bulu tangkis. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu. Kemudian, aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Yang kedua, senar. Mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senarnya. Jenis senar berbeda, memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Yang ketiga, kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Yang ketiga, sepatu. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Yang keempat, lapangan bulu tangkis. Sekarang, apa sih manfaat dari permainan bulu tangkis ini? Baik, manfaat dari permainan bulu tangkis ini yang pertama, meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. Bulu tangkis termasuk jenis olahraga kardio. Olahraga kardio adalah jenis latihan untuk menguatkan otot jantung.
Yang kedua, meningkatkan fungsi kognitif otak. Main bulu tangkis bisa dibilang adalah salah satu jenis olahraga otak. Volume aliran darah akan meningkat pesat dari jantung ke otak selama kita aktif bergerak. Ini dapat meningkatkan kerja saraf dan meningkatkan massa otak. Yang ketiga, menguatkan otot dan persendian tubuh. Bermain bulu tangkis melibatkan banyak gerak anggota tubuh sehingga dapat membentuk dan menguatkan otot inti. Yang keempat, mengurangi stres. Bermain bulu tangkis tidak hanya memberikan manfaat kebugaran fisik, tetapi juga manfaat bagi kesehatan mental. Dan yang terakhir, mencegah dari sejumlah penyakit. Maksudnya, bisa mengurangi bahkan menghilangkan resiko terhadap sejumlah masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan obesitas. Yang saya rasakan saat bermain bulu tangkis adalah hampir semua bagian tubuh bergerak aktif. Dan olahraga ini pun cukup bermodalkan kok dan raket bulu tangkis untuk bisa langsung bertanding bersama teman ataupun keluarga. Apabila kita ingin membuat tubuh bergerak aktif, maka cobalah untuk bermain bulu tangkis. Olahraga ini memberikan segudang manfaat bagi kesehatan. Bulu tangkis adalah olahraga yang menjadi alternatif yang sangat baik di tengah pandemi corona seperti ini, di mana jarak dari tiap pemain dan lawannya memiliki jarak yang aman jika dilihat dari himbauan protokol kesehatan. Itulah kegiatan olahraga saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari besok. Selanjutnya bertemu lagi bersama saya, Rosyana Sri Wulandari. Di hari kedua ini, saya melakukan kegiatan berolahraga sepeda yang dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 10 September 2021 pada jam 5 sore sampai dengan 5:30 sore. Selanjutnya, silakan lihat video. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang olahraga sepeda. Bersepeda merupakan aktivitas aerobik. Artinya adalah jantung, pembuluh darah, sampai paru-paru kita ikut berolahraga. Dengan bersepeda, kedalaman nafas dan suhu tubuh kita pun meningkat. Bersepeda dapat dilakukan pada pagi hari atau petang hari. Bersepeda dapat dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal ataupun tempat rekreasi. Tujuan bersepeda adalah dapat mengoptimalkan kinerja sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah, dengan cara memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dengan kinerja sistem kardiovaskular yang baik, risiko terkena stroke, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi pun dapat dikurangi. Kita lanjut, peralatan yang dibutuhkan dalam permainan olahraga sepeda. Yang pertama, sepeda itu sendiri. Yang kedua, botol minum. Bersepeda tentunya membuat kita mengeluarkan keringat dan energi. Jadi, jangan lupa untuk membawa botol minum agar terhindar dari dehidrasi
selama perjalanan. Kita harus mengetahui manfaat dari olahraga sepeda ini. Selama pandemi COVID-19, tren bersepeda menjadi semakin digandrungi di kalangan masyarakat. Bersepeda menjadi alternatif olahraga yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona karena rendahnya kontak dengan kerumunan. Selain itu, bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Jadi, manfaat dari olahraga sepeda yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Ketika kita bersepeda, kita akan mengayuh pedal agar tetap seimbang dan tidak terjatuh. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, mengontrol berat badan. Bersepeda membantu membakar kalori serta meningkatkan metabolisme. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Dengan bersepeda, kadar lemak dalam darah pun menurun, sehingga baik untuk mereka yang memiliki hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Yang keempat, menstabilkan diabetes. Bersepeda dapat menurunkan resiko komplikasi dari diabetes serta juga bisa menjaga kadar gula darah agar tetap terkendali. Yang kelima, menurunkan resiko depresi. Bersepeda secara rutin membuat tubuh mengeluarkan hormon dopamin yang memicu rasa bahagia, menurunkan perasaan stres, depresi, dan gangguan kecemasan lainnya. Yang keenam, meningkatkan sistem imun tubuh. Yang ketujuh, menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Dan yang kedelapan, membantu mengatasi insomnia. Tren bersepeda yang kini tengah marak membuat semakin banyak wanita yang mencobanya. Yang saya rasakan saat bersepeda adalah gerakan yang dilakukannya itu turut membentuk, menguatkan, serta mengencangkan otot betis dan daerah panggul. Selain itu, lemak akan berkurang dan diganti dengan otot. Kegiatan olahraga saya pada hari ini sangat menyenangkan. Karena itu, sampai jumpa di hari ketiga. Baiklah, kembali lagi bersama saya Rosyana Sriwulandari dengan kegiatan olahraga jogging yang saya lakukan pada hari Sabtu pada tanggal 11 September 2021 pada pukul 5 sore sampai dengan 5:30 sore. Baiklah, saya melakukan kegiatan olahraga jogging ini di lapangan Tugu Kusuma Bantolo, Desa Pulau Gadang. Silakan lihat video. Di hari ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang olahraga jogging. Ada yang tahu apa itu olahraga jogging? Tentu sudah tidak asing kita dengar. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Lari laun atau jogging adalah bentuk berlari dengan langkah perlahan atau santai. Jika dibandingkan dengan berlari, definisi ini tidak baku. Lari terkadang didefinisikan sebagai memerlukan saat tanpa bersentuhan dengan tanah. Sedangkan lari laun atau jogging sering bersentuhan dengan tanah. Jogging merupakan kombinasi
antara jalan santai dan lari dengan kecepatan di bawah 14 km per jam. Jogging juga merupakan satu di antara pilihan olahraga yang mudah dan murah. Jogging adalah salah satu cara yang baik untuk membentuk massa otot, membakar kalori, mengurangi jaringan lemak tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Olahraga ini bahkan disebut lebih efektif membakar lemak perut dibanding dengan angkat beban. Tujuan utama jogging adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik dengan tekanan yang lebih sedikit pada tubuh daripada berlari lebih cepat, tetapi lebih dari berjalan, atau untuk mempertahankan kecepatan tetap untuk jangka waktu yang lebih lama. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam olahraga jogging, yang pertama, sepatu olahraga. Sepatu yang tepat akan membantu kita berlari lebih efisien dan mengurangi resiko cedera. Yang kedua, running shirt yang membuat kulit bernafas. Kaos yang berbahan katun memang nyaman sekali dipakai karena bisa menyerap keringat. Yang ketiga, running pants. Kenyamanan adalah hal yang utama dalam memilih pakaian olahraga. Karena itu, meski ada celana olahraga seperti training. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui manfaat dari olahraga jogging. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kekuatan tulang. Jogging juga bisa meningkatkan ketebalan tubuh dan menangkal masalah seperti osteoporosis, osteoartritis, dan rheumatoid arthritis. Yang kedua, mengembangkan otot. Kegiatan jogging bagus untuk proses pengembangan otot tubuh, yaitu otot bagian paha belakang, betis, dan otot gluteal. Yang ketiga, menurunkan dan menjaga berat badan ideal. Aktivitas jogging yang tidak memberikan banyak tekanan pada tubuh bisa membantu proses awal penurunan berat badan. Yang keempat, menyehatkan jantung. Olahraga jogging yang dilakukan secara rutin akan membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga menjaga tekanan darah. Dan yang terakhir, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kegiatan olahraga seperti jogging membantu memperkuat respon tubuh terhadap penyakit. Daya tahan tubuh yang kuat menjadi salah satu benteng menghadapi virus corona COVID-19. Olahraga teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Yang saya rasakan saat olahraga jogging adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, mengurangi kolesterol, serta menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap stabil, mencegah diabetes, stroke, dan penyakit jantung, memperbaiki suasana hati, meredakan stres, dan mengurangi resiko depresi. Tetap semangat berolahraga demi kesehatan kita bersama. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sepertiga malamnya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan walaupun di rumah aja. Lebih dan kurang, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.